Cinderella, sepatu ajaib. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Putri Cinderella yang baik hati hidup bersama Pangeran Leo pada sebuah istana megah. Di negeri itu, hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana. Ia membuat roti-roti paling lezat. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya. Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah, tersembunyi dari orang lain, untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya. Waktu demi waktu berlalu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana. Harus ada kekuatan sihir yang terlibat. Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zena yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah. Pada hari yang sama, Cinderella dan Pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana. Aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti. Manakala pesta dansa tengah dipersiapkan, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat. Mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya. Ketika mendekati tanda itu, mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya. Dalam terowongan misterius ini, suasana sangat gelap. Lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya. Setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Apa itu? Ya ampun, siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Apakah kalian tidak tahu kata sandinya? Sini, Tuaga. Cepat tuang ramuannya. Menggelikan. Jawabannya benar. Kuantar kalian ke sana. Tolong bukakan pintu untukku. Terima kasih. Sarah cerumnya. Bagus manis. Senya, ada yang datang menemuimu. Terlihat banyak botol ramuan di sana. Ketel, alat serok, penjepit, aneka ramuan, tumbuh-tumbuhan, dan kelelawar-kelelawar kecil tampak beterbangan. Ibu, tempat ini seram sekali. Di tengah asap aneka warna, Nyonya Puffy dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, Zina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya. Katakan, kalian perlu ramuan apa? Saat itulah Nyonya Puffy menyadari bahwa Zina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya. Tapi kau adalah kakakku. Aku tak percaya. Puffy, kamu. Kupikir kau menghilang. Kau menjadi penyihir sekarang. Ya, kini aku mampu memiliki segalanya. Katakan, buat apa kau memerlukan mantra sihir? Mereka bercerita pada Bibi Zena bahwa mereka ingin mengambil alih posisi Cinderella. Zina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan-keponakannya. Pertama, ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning.
yang diisi dengan air bermantra sihir. Ia lalu mengambil jejak kaki Cassandra dan Jezabel dengan bantuan baskom berisi lumpur. Diambilnya air sihir, lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi. Saat itu juga, penampakan sepatu kaca Cinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu. Simsalabim, abrakadabra. Sepatu ini akan membuat Cinderella terjatuh. Hanya dengan suara dari Puffy saja, sepatu itu akan menurut dituntun kemana. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. Akhirnya, malam pesta dansa tiba. Cinderella mengenakan gaun kesayangannya dan juga sepatu kacanya, lalu menuju ruang dansa. Nyonya Puffy dan putri-putrinya mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula. Baiklah, sepatu ajaib. Buat Cinderella terpeleset. Ketika Cinderella terjatuh ke lantai, ia tidak menyadari apa yang terjadi. Ia segera bangkit, namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak dan menendang tamu-tamu pesta saat ia berlari mengelilingi aula. Tidak! Apa yang terjadi padaku? Cinderella berlari maju mundur, kiri ke kanan. Pangeran maupun tamu yang lain tak mampu menghentikannya. Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana, namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya. Sementara itu, Nyonya Puffy dan putri-putrinya memandang Cinderella sambil terkikik. Putri Cinderella meninggalkan istana. Lihat! Hah, Cinderella meninggalkan istana? Ya ampun, aduh. Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana. Tersesatlah di negeri yang jauh, Cinderella. Ketika hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat kecil Cinderella, Mozzarella dan Cheddar meminta bantuan Liabel di bawah pohon hazelnut. Liabel, dimanapun kau berada, datanglah. Kami perlu bantuanmu. Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cheddar, lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada. Sepatu kaca berganti warna menjadi merah. Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella, tetapi sama sekali tidak membantu. Wahai sepatu ajaib, dengarkan aku. Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang. Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawah. Sepatu kaca terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Namun sayangnya, Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawa. Tolong Liabel, aku tenggelam. Liabel mengayunkan tongkatnya 3 kali. Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella. Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawa. Terima kasih Liabel, kau telah menyelamatkanku. Tapi aku tak akan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku. Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir Cinderella.
segera kembali ke istana. Cepat! Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella dan mereka kembali ke istana bersama. Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan Pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya. Begitu Nyonya Puffy melihat rencana jahatnya gagal, mereka meninggalkan istana secepat mungkin. Orang baik selalu menang. Aku benci itu. Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia. Burung hantu menyaksikan segalanya dan menceritakannya pada penyihir Sienna. Sienna, trik sepatu sihir itu tidak berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin. Sabar, Ibu. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Tugas kita menanti. Ayo teman-teman. Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia. Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati. Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya. Terima kasih banyak sayang, aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus. Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi? Pak tua itu kaget karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua. Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk. Selamat pagi, aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat. Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk 2 pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat ke lembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada 2 pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus.
Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya. Malam ini aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu. Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak Tua itu terlompat di persembunyiannya. Hati-hati, kau akan membangunkan mereka. Ketika Pak Tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah 3 kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelemnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya. Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter. Mereka indah sekali. Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun. Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja. Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita? Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini? Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita. Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur.